Di awal-awal operasional kereta api, ada yang namanya sistem token buat ngatur jalur tunggal dua arah. Fungsinya supaya nggak ada tabrakan antar kereta cuy. Jadi, token ini bukan cuma simbol biasa, tapi benda fisik yang harus dipegang masinis sebelum masuk jalur tertentu. Bayangin aja, masinis harus cepat ambil token itu, bahkan kalau kereta lagi ngebut. Kenapa? Karena yang punya token yang sah aja yang boleh masuk jalur itu, biar perjalanan kereta lebih aman dan teratur. Ini minuman dari negara terdingin di dunia, Sbitan dari Rusia. Cocok juga nih buat yang lagi flu. Terdinginnya begini, musim panas di Rusia mungkin setara pagi harinya di puncak. Kalau musim dinginnya, itu mungkin setara lu masuk ke freezer besar, dingin pol, kita taruh air beku tuh. Nah, Sbitan ini emang cocok banget sih buat dinginnya Rusia. Rempahnya ngangetin. Nih minuman udah ada sejak lama banget. Mungkin sezaman sama kerajaan Sriwijaya kalau di Indonesia. Oke, ini kita coba ya. Ini rasanya bikin kalem sih. Jahenya cukup strong ya. Terus aromanya harum banget sih dari kayu manisnya. 10 dari 10 sih. Kalau kamu sampai pinjam duit ke keluarga atau ke orang terdekatmu, kamu orang yang paling bodoh sedunia. Karena kamu tuh nyusahin orang lain, tahu nggak? Aku pernah ditelepon sama salah satu temenku dan dia mau pinjam duit dengan alasan mamanya masuk rumah sakit dan nggak bisa bayar. Ya jujur aku nggak tahu sih ini beneran dia pakai untuk rumah sakit atau enggak. Dan dia ngomong, nanti minggu depan aku pasti bayar. ya udah aku pinjemin tuh. Nah tapi sampai hari ini uangnya tuh dia belum balikin ke aku dan bahkan gak ada itikat baik untuk membayar uangnya. Bener-bener ngilang aja. Ya sejujurnya aku udah ikhlasin sih uang ini. Tapi gimana dengan orang-orang terdekat atau keluargamu yang belum tentu bisa ikhlasin uang itu ke kalian? Yang memang mereka juga butuh gitu loh uang itu. Ya itu kalian nyusahin banget. Apalagi nih orang-orang tercinta kalian. Aku bahas hal ini karena akhir-akhir ini aku banyak banget dapat DM yang orang minta bantuan ke aku gara-gara mereka itu terlilit judol. Padahal aku udah pernah podcast dengan Mr. Bird yang bahas gimana judol itu bener-bener udah disetting buat kalian tuh kalah. Lu pikir lu bisa menang dari itu diatur, itu penipuan, itu scam. Jadi judul itu sama dengan scam atau penipuan. Kalian nggak mungkin bisa. Pernah nggak kamu ngerasa semua orang memperhatikan kamu ketika kamu merasa kamu melakukan sebuah kesalahan? Mungkin itu bukan realitanya, itu disebut dengan the spotlight effect. The spotlight effect adalah fenomena psikologis yang pertama kali dipelajari oleh para peneliti seperti Thomas Gilovic. Mereka menemukan bahwa kita sering merasa menjadi pusat perhatian, padahal kenyataannya orang lain hampir tidak menyadarinya. Dalam sebuah eksperimen, seseorang diminta menggunakan baju dengan gambar yang dianggap memalukan. Lalu, dia masuk ke sebuah ruangan penuh dengan orang. Ketika ditanya, dia mengira hampir 50% dari orang di ruangan itu memperhatikan bajunya. Tetapi kenyataannya, hanya kurang dari 25% orang yang benar-benar memperhatikannya. Kenapa ini terjadi? Karena kita cenderung melebih-lebihkan perhatian orang lain terhadap diri kita. Otak kita sangat fokus terhadap diri sendiri, sehingga kita berpikir orang lain juga memperhatikan kita dengan intens. Tapi faktanya, kebanyakan orang sudah terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri daripada memperhatikan detail kecil tentang diri kita. Jadi, kalau kamu merasa malu atau cemas